Bonjour, jumpa lagi di channel YouTube Opera Obrol Prancis dengan video-video pembelajaran bahasa Prancis yang mantap dan komprehensif. Apa kabar teman-teman sekalian? Masih tetap sehat? Tetap semangat? Yuk kita lanjutkan pembelajarannya. Nah, setelah di pertemuan sebelumnya saya membahas tentang asal-usul bahasa Prancis dan juga memberitahu ke teman-teman tentang adanya berbagai macam logat, adanya banyak logat di bahasa Prancis. Sekarang kita akan masuk ke praktek les théories de prononciation atau teori pelafalan. Nah, teori pelafalan yang akan kita bahas di sini seperti saya sudah bilang di video sebelumnya adalah pelafalan yang standar, yang dominan, yang mayoritas, yang umumnya orang frankofon itu melafalkannya seperti itu. Oke? Jadi logat-logat yang minor yang jarang orang frankofon lafalkan itu tidak menjadi fokus kita pada kali ini. Teori de prononciation itu adalah kombinasi huruf yang menghasilkan bunyi yang sama. Oke. Di sini saya tulis 7, tapi sebenarnya ada jauh lebih banyak daripada ini. Ini hanya sampelnya saja. Kita lihat yang pertama, kombinasi AI dan ER itu menghasilkan bunyi E. Ya. Jadi bunyi E itu di bahasa Prancis bisa kita dapat dari E aksen aigu itu sendiri, juga dari AI dan dari ER. Itu sama bunyinya gitu. Kita lihat contoh yang pertama. Ini dibacanya eme. Nulisnya AI M E R tapi dibacanya eme. AI-nya berbunyi E, ER-nya juga E. Gitu. Ya. Nah, lantas mungkin teman-teman berpikir kalau memang bunyinya akan E, kenapa nggak pakai E saja? Ya, ini ejaan. Karena bisa dari 3 bunyi ini, mau nggak mau ejaannya seperti ini ya begini. Kita tidak boleh mengutak-atik, nggak boleh sesuka hatinya kita. Ini bukan bahasa kita. Nah, cara untuk tahu bahwasanya ejaannya ini pakai AI. Kemudian ininya ER itu adalah dengan melihat di kamus. Jadi kalau teman-teman udah tahu, ya udah taati aja. Nah, eme yang pakai ER ini artinya adalah suka. Kata kerja dasar, verbe infinitif to like di bahasa Inggris. Jadi yang belum dikonjugasikan. Ya. Yang B ini adalah eme pakai E aksen aigu. Ini bentuk sudah dikonjugasikannya dari si eme yang pertama. Artinya like di bahasa Inggris atau di bahasa Indonesianya adalah menyukai atau disukai. Tergantung dari makna aktif atau pasifnya si eme ini, kurang lebih begitu. Kita lihat contoh yang keduanya. Ini adalah kombinasi IN dan IM. Ini bunyinya sama-sama ang. Ya. Contoh yang pertama adalah, teman-teman udah tahu dong, ini komik, jangan dibaca Tintin karena ini bahasa Prancis. Ini komik Belgia, bukan komik Prancis. Bahasanya Prancis. Nah, jadi dibacanya tang-tang karena IN itu ang. Ya. Jadi tang-tang. Seperti itu. Yang contoh kedua adalah imprimer. Imprimer artinya mencetak atau to print di bahasa Inggrisnya. Kita lihat IM itu ang. Tuh, ya. Kemudian ER tadi udah sama nih. E. Gitu ya, bunyi E aksen aigu itu E. Yang harus teman-teman perhatikan loh, ini ada IM juga, tapi tidak berlaku karena apa? Karena penggalan. Jadi pelajaran pada contoh yang ini adalah penggalan kata itu bisa membatalkan teori de prononciation. Jadi kombinasi hurufnya nggak berbunyi seperti ini. Karena apa? Karena penggalan itu di setiap bahasa adalah mencari bacaan yang enak. Kalau ini memang ang, pri, me. Jadi I-nya ikut ke pri-nya, M-nya untuk membunyikan yang me-nya ini, R-nya ini. Kalau ang, prang, E nggak enak gitu, atau I, pri, me nggak enak. Jadi seperti ini, ang, pri, me. Yang ketiga adalah kombinasi OI itu menghasilkan bunyi OA. Ya. Banyak orang yang memandunya dengan bacaannya WA, WA. Sebetulnya bunyinya lebih tepatnya OA, terdengar OA. Seperti kita bilang teriaknya pakai toa.
perginya ke pasar loak, gitu loh. Oa. Ya. Nah, contoh katanya adalah boire, boire, yang artinya minum. Ya. Lihat dulu, oh ada OI, ini OA. Kemudian E-nya biasa, nggak ada aksonnya, jadi kita bacakan E gitu, boire. Oke, jelas ya? Kita lanjutkan dengan teori yang keempat, yaitu bunyi ON, AN, dan EN itu berbunyinya ong. Oke? Bunyinya ong. Tapi, nah ini ada perbedaannya. Teman-teman perlu tahu kenapa ada berbeda-beda seperti ini. Karena bunyinya ada sedikit perbedaannya. Kalau ON itu dia ongnya ke atas. Nih, dengarkan baik-baik. Ong, ong, ong. Kalau yang AN dan EN ini ongnya ke bawah. Ong, ong. Ya. Yang ON, ong. Yang AN, EN, ong, 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 ong. Kita lihat contohnya yang ON ini. Nah, dibacanya bukan bonbon tapi bung, bung. Ke atas, bung, bung. Itu artinya permen. ON-nya berbunyi ong. Yang ini AN dan EN adalah ong, fong ke bawah. Ong, fong. Bukan ong, fong ke atas. Ong, fong. Ya. Artinya anak. Kalau teman-teman mau mudah menghafal kata ini, bayangkan aja susu Enfagrow. Makanya susu itu tidak ditujukan untuk lansia. Karena ini mengambil dari kata enfant di bahasa Prancis yang artinya anak. Mudah kan? Berikutnya ini S dan double S. Hati-hati. Satu S di antara dua huruf hidup. HH sini huruf hidup ya. Itu berbunyi Z. Contohnya pada kata poison. Poison. Lihat dulu OI-nya tadi sudah berbunyi OA. Kemudian ON-nya itu ong ke atas. Jadi bukan poison, gitu, tapi poison. S ini berada di antara I dan O, maka jadi Z. Jelas ya. Loh, tapi OI-nya, ON-nya itu kan kombinasi, nggak ngaruh. Walaupun ada kombinasi, tetap ini S-nya di antara nggak? Di antara, maka berbunyi Z, satu S. Nah, kalau yang ini, double S itu berbunyinya jadi S. Maka kata yang ini, ikan, itu dibacanya poisson. Poisson. Ya. Maka kalau teman-teman mau bilang racun tapi bacanya poisson ya, maknanya jadi ikan. Jadi double S, harus satu S itu berbunyi Z. Oke? Terus untuk tahu bahwasanya ini pakai Z atau pakai satu S di antara dua huruf hidup, ya lihat seperti ejaannya di kamus. Nggak usah ngarang-ngarang, kita ngikut saja. Yang berikutnya ini juga penting. Kombinasi OU. Kombinasi OU di bahasa Prancis ini yang berbunyi huruf U biasa, bunyi U biasa di bahasa Indonesia. Hati-hati teman-teman, tidak boleh sembarangan ngomong. Kalau huruf U saja itu yang U, kalau ini yang U. Kita lihat contoh kata ini, saya tuliskan dua kata yang mirip sekali ejaannya. Dia hanya beda adanya O sama nggak adanya O. Yang pertama ada O itu dibaca pour. Pour, jangan lupa R-nya dicadarkan, pour, artinya untuk. Yang di bawah murni itu pur, pur, ya. Jadi fatal kalau teman-teman mau ngomong murni tapi bacanya pour, melafalkannya pour, nyebutnya pour, ya salah, langsung artinya untuk. Makanya harus benar. Yang ini U, yang U saja itu U. Ya. Kita lihat contoh yang ketujuh, ini kombinasi AU dan EAU itu sama bunyinya, yaitu O. Di sini ada keterangannya ke atas. Jadi kita seperti ngomong oh gitu, bukan oh, tapi oh gitu, ke atas. Contoh katanya ada pada nama orang Frankofon, yaitu Maurice. Bukan rice ya, bukan Maurice tapi Maurice, bukan bahasa Inggris loh. Kita lihat AU-nya itu O ke atas, kemudian kombinasi CE, udah tahu dong di pelajaran terdahulu, se. CE itu berbunyi S, maka se.
ris. RI-nya ya biasa. Contoh yang EAU. Nah, ini menarik nih. Analisis dulu. Ada AN. AN apa tadi? Ong ke bawah, ya, ke bawah. Ong. Kemudian EAU-nya ini O. Ya, makanya dibacanya mong to, bukan ke atas. Jadi bukan mong to tapi mong to, ke bawah, berat tuh. Nah, itulah kata mantel. Oke? Jelas kan? Gimana? Apa pendapat teman-teman? Suka dan video ini? Kalau suka, like-nya, komentarnya. Ini baru 7. Masih ada banyak lagi. Mau tahu semuanya? Yuk, les di opera. Sampai ketemu di video berikutnya. A bientôt!